sahabat Metro Nusa News dimanapun berada. Di sini kita mengangkat berita yang sudah tayang di Metro Nusa News dari Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Adapun di sini berita yang sedang hangat-hangatnya, sedang viral, yang berjudul dugaan pungli Liusman resmi laporkan Oknum Dinas Pendidikan ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Demikian saya bacakan sedikit untuk kita. metronusanews.co.id, Nias Selatan, Sumatera Utara. Dalam rilisan berita viral yang mengangkat persoalan hukum atas dugaan pungli yang dilakukan oleh Oknum Dinas Pendidikan yang sudah selama 9 tahun belum tersentuh hukum, Liusman resmi melaporkan Oknum Dinas Pendidikan ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Dalam surat yang dilayangkan oleh Liusman ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada 26 Mei 2025 yang berisi hal laporan dugaan tindak pidana pungli terhadap tunjangan para guru atau yang biasa disebut dacil oleh oknum pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan melalui kepala sekolah beserta beberapa bukti dilampirkan. Demikian sedikit rilisan yang kita angkat di media Metro Nusa News. Saat ini kita ingin mengupas tuntas terhadap rilisan berita yang sudah naik ini di Metro Nusa News. Pada saat ini kita akan bertanya langsung kepada Liusman, salah satu guru di Kabupaten Nias Selatan. Liusman merupakan pelapor, salah satu guru yang berani melaporkan dugaan pungli ini ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Untuk itu kita akan menyapa Pak Liusman. Selamat malam Pak Liusman. Selamat malam dan selamat malam juga buat kita semua. Terima kasih sudah berkenan untuk melakukan wawancara kepada saya selaku salah satu korban daripada kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro Nusa News. Dalam hal ini kita ingin membahas dan mengupas tuntas tentang pungli di Dinas Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan. Adapun saat ini redaksi ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Liusman. Apa yang mendorong Pak Liusman melaporkan pungli di Dinas Pendidikan Nias Selatan? Iya, yang merupakan motivasi saya untuk melaporkan kasus ini di Kejari Nias Selatan. Yang pertama tentu agar para guru di Bumi Nias Selatan ini mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan pengabdian di sekolah. Dan kemudian bagaimana agar hak-hak para guru itu tidak lagi dirampas oleh oknum-oknum di singgasana, dan juga agar mereka juga mendapatkan kesejahteraan dan hak-hak mereka tidak diinjak-injak lagi. Sejauh mana data yang dimiliki Pak Liusman dalam pelaporan ini? Ya, berbicara soal data yang kita miliki saat ini, saya sampaikan dan saya yakinkan kita semua bahwa data yang kita miliki saat ini sangat memadai dan dapat meyakinkan kita semua untuk mengungkap kasus ini. Untuk data yang kita miliki jangan diragukan. Ini saya kira dapat kita pertanggungjawabkan data-data yang kita miliki dalam mengungkap kasus ini ke depan bersama dengan penegak hukum. Bagaimana respon Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam laporan yang Pak Liusman layangkan? Baik, terkait masalah respon
Kejari Nia Selatan dalam menangani laporan kita ini, tentu yang pertama, di saat kita memasukkan laporan beberapa hari yang lalu, mereka menyambut baik laporan kita, dan tentu pada saat itu juga kita menanyakan kepada mereka kapan kita mendapatkan informasi selanjutnya terhadap kelanjutan daripada penanganan kasus ini atau laporan ini. Dan mereka menyampaikan pada kita saat itu bahwasanya beberapa hari kemudian akan diinformasikan, dan bila perlu silahkan nanti datang kembali ke kantor ini untuk mendapatkan konfirmasi ulang. Demikian. Bagaimana respon dukungan para guru dalam tindakan pelaporan Pak Liusman ke Kejaksaan Negeri Nia Selatan ini? Ya, untuk respon para korban, dalam hal ini para guru di Bumi Nia Selatan yang sudah bergabung, dan setelah kita melakukan pelaporan ini di Kejari Nia Selatan, mereka sangat berterima kasih, dan mereka berharap agar Kejari Nia Selatan dapat serius dalam menangani kasus ini. Intinya mereka berharap laporan ini dapat menjadi pelita bagi para guru, agar hak-hak para guru tidak lagi diinjak-injak atau dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan. Apa harapan Pak Liusman beserta para pihak yang mendukung dalam hal kasus pungli yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Nia Selatan? Ya, yang merupakan harapan kita terhadap laporan ini, yang pertama, kita berharap dengan kita melaporkan kasus dugaan pungutan liar ini di meja Kejari Nia Selatan, ya semoga mereka serius dalam menangani kasus ini, karena kalau kasus ini tidak serius dalam penanganannya, bisa jadi nanti masuk angin. Jadi kita berharap kasus ini dapat ditangani secepatnya, dan dapat ditangani juga dengan sungguh-sungguh, tanpa melirik kiri dan kanan, tanpa melirik siapa yang berbisik. Kemudian bahwa kita juga berharap kepada seluruh pihak, kita sangat memohon dukungan. Mari kita kawal kasus ini secara bersama-sama dari berbagai pihak, dari berbagai lembaga, agar kasus ini dapat tuntas dan terungkap, sehingga nanti pelakunya dapat diberikan ganjaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bumi Indonesia ini. Kita juga berharap kepada seluruh media agar membantu kami dalam menyuarakan ketidakadilan ini, membantu kami dalam mengawal kasus ini, supaya kasus ini tidak masuk angin.